Halo semua, jumpa lagi dengan aku Rizky. Akhirnya Redmi Note 11 ku udah mendapatkan update HyperOS nih. Dan di HyperOS Redmi Note 11 ini ada banyak banget fitur-fitur baru yang aku dapetin. Nah, di video kali ini kita akan lihat ya guys, fitur-fitur baru apa aja yang kita dapatkan di HyperOS Redmi Note 11. Nah, buat teman-teman yang juga menggunakan Redmi Note 11 tapi belum mendapatkan HyperOS sampai sekarang, kalian bisa nonton cara update HyperOS terlebih dahulu. Nanti untuk linknya aku taruh di kolom deskripsi. Oke, pertama kita lihat di tentang telepon terlebih dahulu ya guys. Dan di sini teman-teman bisa lihat aku menggunakan Redmi Note 11 dengan RAM 6128 GB. Kita udah mendapatkan HyperOS versi 1.0.3.0. Oke, di updatean HyperOS kali ini tidak dibarengi ya guys dengan updatean operating system atau sistem Android-nya. Yap, di Redmi Note 11 untuk sistem Android-nya masih menggunakan versi Android 13. Dimana di banyak device itu udah mendapatkan Android 14 ya guys. Bahkan di Redmi 12C ku dia udah mendapatkan update Android 14, tapi sayangnya di Redmi Note 11 ku dia masih menggunakan Android 13, tidak mendapatkan update Android 14. Sayang banget guys. Lanjut kita lihat ke fitur yang kedua, yaitu di bagian lock screen. Nah, lock screen ini merupakan fitur favoritnya dari HyperOS guys. Kita bisa tap dan tahan pada bagian lock screen dan dia akan ditampilkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melakukan kustomisasi yang cukup banyak ya guys. Pertama yaitu kita bisa mengubah widget yang ada di lock screen. Kita bisa mengganti info operator yang ada di atas, kemudian mengganti jam yang ada di sini. Yap, di sini ada beberapa pilihan jam yang bisa kita pakai, kemudian tanggal juga bisa kita ganti, dan di bagian bawahnya juga ada widget. Di sini pilihannya cukup banyak, guys. Dan masih sama dengan HyperOS lainnya, di bagian bawah kita bisa menambahkan notes di lock screen kita. Mungkin teman-teman bisa menambahkan email ya. Kalau sewaktu-waktu amit-amit HP-nya hilang, jadi si penemu HP bisa menghubungi email teman-teman. Oke, di bagian bawahnya kita bisa mengganti warna dan font yang ada di lock screen kita. Berikutnya di sini kita bisa mengganti wallpaper guys, dan di sini disediakan wallpaper bawaan HyperOS yang lumayan banyak. Kalau teman-teman nggak ada yang cocok dengan wallpapernya, kita bisa menggunakan foto lokal yang ada di HP Xiaomi kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan filter ya pada lock screen kita. Jadi tampilan wallpaper lock screen kita tuh jadi makin cakep lagi. Oh ya, kemarin aku update HyperOS di tab komunitas YouTubeku, dan di sana ada beberapa teman-teman yang tanya nih, Bang, apakah masih ada wallpaper majalah di lock screen HyperOS? Yap, jawabannya yaitu masih ada guys. Di sini kita bisa pilih ya wallpaper majalah, dan kita juga bisa melakukan kustomisasi di sini. Oke teman-teman, di lock screen HP Xiaomi kita ada fitur yang bagus banget nih, yaitu standby mode. Jadi saat kita mematikan HP Xiaomi kita, jam yang ada di lock screen dia akan menjadi standby mode seperti ini. Dan ini tuh bagus banget. Mirip-mirip fitur yang ada di iPhone 14 Pro ya. Nah, kita lanjut ke fitur berikutnya guys, yaitu di bagian home screen. Nah, di bagian home screen di sini ada beberapa yang baru nih. Yang pertama yaitu icon aplikasinya. Yap, icon aplikasi di home screen HyperOS ini dia di redesign atau didesain ulang oleh Xiaomi. Tampilannya makin cakep seperti ala-ala 3D gini guys. Di home screen kita juga masih ada super folder yang bisa kita pilih. Ada 3 pilihan super folder yang bisa kita gunakan guys. Fitur baru berikutnya yaitu adanya search bar. Jadi saat kita swipe ke bawah, dia ada nampilkan search bar seperti ini, dan ini tampilannya tuh mirip banget dengan iPhone. Nah, di search bar Redmi Note 11 ini untuk backgroundnya tuh udah transparan guys, dimana di Redmi 12C kemarin untuk latar belakang dari search barnya ini masih berwarna putih. Jadinya tuh terlihat sangat jelek banget ya. Dan syukurnya di Redmi 11 untuk latar belakangnya udah berwarna transparan. Oke teman-teman, kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu personalisasi. Nah, di HyperOS Redmi Note 11 ini ada fitur baru guys, yaitu personalisasi. Kita bisa masuk ke setting, kemudian masuk ke wallpaper dan personalisasi.
Nah, di sini ditampilkan menu seperti ini guys. Kita bisa mengatur gaya kunci, AOD, huruf, icon aplikasi, dan juga efek notifikasi. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada menu untuk mengatur wallpaper. Ada cukup banyak pilihan wallpaper yang bisa kita pakai. Kalau teman-teman masih kurang, kita juga bisa melakukan cari wallpaper online. Di sini kita dibawa ke tema HP Xiaomi kita guys. Lanjut kita lihat di control center. Nah, di Redmi Note 11 dia udah menggunakan control center versi baru dari HyperOS. Dan di sini aku udah pakaiin tema ya guys, jadi tampilannya tuh tampak transparan seperti ini. Secara bawaan, tampilan control center Redmi Note 11 ini dia masih berwarna abu-abu dan itu sangat disayangkan banget sih. Oh ya, di sini juga ada settingan baru yang bisa kita lakukan di control center kita. Nah, di bagian bawah di sini ada jangan tampilkan label icon ya. Kalau kita nonaktifkan fitur ini, di control center kita nanti akan ada nama icon seperti ini. Jadi di sini bisa mempermudah kita ya untuk mengoperasikan HP kita. Kalau teman-teman mau yang simple-simple dan clean, kita bisa aktifin fitur jangan tampilkan label icon. Dan nanti di control center kita tidak ada nama iconnya. Tapi ini cukup sulit ya kalau belum terbiasa dengan HP Xiaomi. Oke, berikutnya di control center juga ada fitur baru nih, yaitu saat kita mengakses kamera atau mikrofon di HP Xiaomi kita. Di bagian atas di sini nanti akan dimunculkan notifikasi seperti ini guys, dimana di MIUI 14 itu untuk notifikasinya cuman titik dan logo aja, tapi di HyperOS untuk notifikasinya tuh ditambah lagi ada nama seperti ini. Yap, kalau kamera kita sedang aktif, di sini akan dimunculkan seperti ini guys. Oke teman-teman, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu di bagian tampilan dan kecerahan. Nah, di sini ada fitur baru guys, yaitu mode sinar matahari. Kita bisa aktifin mode sinar matahari ini, jadinya kita bisa menggunakan HP Xiaomi kita di luar ruangan dengan lebih nyaman lagi. Lanjut kita lihat fitur berikutnya, yaitu adanya fitur equalizer. Nah, kita bisa masuk ke setting, kemudian ke suara, dan di bagian bawah di sini akan ada efek suara. Oke, di sini disediakan 9 equalizer grafis yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa menyesuaikan ya dengan kesukaan teman-teman. Kalau kalian nggak ada yang cocok, kita bisa mengcustom sendiri. Yap, kita bisa mengatur-ngatur equalizer yang ada di HP Xiaomi kita. Oke teman-teman, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu di menu baterai. Nah, di menu baterai di sini ada beberapa fitur yang bisa kita nikmati guys. Yang pertama yaitu ada mode baterai. Di HyperOS ada 3 mode, ada seimbang, penghemat baterai, dan penghemat baterai ultra. Berikutnya di perlindungan baterai di sini juga ada informasi ya, ada suhu dan jumlah isi daya dalam satu hari ini. Di bagian bawahnya di sini ada periksa baterai, yang dimana di periksa baterai ini akan dimunculkan informasi kalau ada aplikasi yang menguras baterai. Berikutnya ada juga fitur tambahan. Di sini ada fitur mematikan data seluler otomatis dan ada bersihkan cache otomatis. Di bagian bawah di sini ditampilkan informasi penggunaan daya baterai HP Xiaomi kita. Lanjut kita lihat di RAM extension guys, atau penambah RAM HP Xiaomi kita. Nah, di Redmi Note 11 untuk penambah RAM-nya kita bisa menambahkan hingga 6 GB. Oke, kalau teman-teman membutuhkan RAM yang lebih besar lagi, kalian bisa aktifin fitur penambah RAM ini agar RAM HP Xiaomi kita menjadi lebih lega lagi guys. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu jendela mengambang. Nah, di sini kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke jendela mengambang. Kita bisa aktifin jendela mengambang ini guys. Oke, di HyperOS Redmi Note 11 ini ada fitur jendela mengambang yang aku sukai, yaitu saat kita aktifin aplikasi dari jendela mengambang ini, dia akan ditampilkan sebagai floating window, dan di sini kita bisa membuka lebih dari satu ya. Kita bisa membuka 2 floating window sekaligus guys. Jadinya kita bisa mengoperasikan 3 aplikasi sekaligus di HP Xiaomi kita. Kita bisa membuka 2 floating window dan kita juga bisa membuka aplikasi utama yang ada di HP Xiaomi kita. Jadi lebih enak lagi nih buat multitasking.
Oh ya, floating window-nya ini juga bisa dijadikan menjadi bubble seperti ini ya guys. Kita bisa swipe ke bagian samping dan aplikasinya tuh akan menjadi bubble. Untuk membuka kembali, kita bisa tap aja di bubble-nya dan dia akan kembali menjadi floating window. Fitur yang cukup keren banget. Oke teman-teman, selain fitur-fiturnya yang banyak banget, di HyperOS Redmi Note 11 ini ada fitur yang dipangkas nih. Sayang banget ya. Yaitu fitur mendengarkan lagu dengan layar terkunci. Jadi saat kita play music atau play YouTube, di sini untuk fitur mendengarkan dengan layar kunci itu udah dihapus. Sayang banget guys, padahal ini salah satu fitur yang aku sukai nih di HP Xiaomi. Karena kita bisa mendengarkan musik dengan layar yang terkunci. Oke teman-teman, dan itu tadi beberapa fitur-fitur baru yang ada di HyperOS Redmi Note 11. Nah, kira-kira fitur mana nih yang menjadi favorit teman-teman? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.